Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di Masjid Joglo Sekalekan ini untuk melanjutkan pembacaan kitab As-Sihru Khataruhu At-Tahassunu Minhu Kaifiyatu Hallihi, tulisan Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullahu ta'ala. Pada kesempatan malam ini kita sampai di halaman ke-31. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, penulis kitab ini semoga Allah senantiasa menjaga beliau, mengatakan, madza yastafidus sahiru minas sihri. Madza, apa? Yastafidus sahir, manfaat yang bisa dipetik oleh tukang sihir, minas sihri, dari aksi sihirnya itu. Yaf'alus sahiru sihra, si tukang sihir itu melakukan aksi sihirnya talaban, dalam rangka untuk mencari lirifa'atin, kedudukan tinggi, kedudukan yang tinggi, muzayyafatin, yang palsu. Ya, ingin mencari kedudukan yang sebenarnya fana, palsu, farta morgana. Yu'awwidu biha naqsa nafsihi. Yu'awwidu, dia menukarkan biha, dengan kedudukan palsu tersebut, ditukar dengan naqsa nafsihi, kerendahan jiwanya. Jadi seseorang akan merendahkan jiwanya, merendahkan harkat dan martabatnya untuk mencari kedudukan yang sebenarnya palsu. Li'ihanati syaitani lah, karena setan telah menghinakan dia. Setan itu akan menjadi junjungan dari para tukang sihir, sehingga tukang sihir menjadi gedibalnya setan. Tahu gedibal? Jongos. Tahu jongos? Bukan bola dupa ya. Wah, dikeroyok brigas pirang-pirang mulai hajur ting penyonyo ra iku aku. Bukan bola dupa ya. Jongos menjadi hambanya setan, gedibalnya setan, menjadi budak rendahnya setan. Qala Syekhul Islam rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, tazidu, engkau akan mendapati alladzina, orang-orang yang yadkhuluna fis sihri, masuk ke dalam kancah sihir, wa da'watil kawakib, dan orang-orang yang berdoa kepada bintang gemintang, wa tasbihatiha, dan juga beribadah kepadanya, fayukhatibunaha, dia mengajak bicara, yasjuduna laha, dan bersujud kepadanya. Kepada siapa? Kepada setan, kepada bintang. Innama matlubu ahadihimul malu war ri'asatu, sesungguhnya matlabu ahadihim, cita-cita salah seorang dari mereka, al-malu, adalah untuk mendapatkan harta.
Warri'asatu dan juga kedudukan, pangkat, derajat. Dan ini sesuatu yang teramat sangat menarik hati-hati manusia. Kalau sudah bicara pangkat, sudah bicara kedudukan, sudah bicara ketenaran, itu yang namanya ustadz, yang namanya mubalek, yang namanya rakyat jelata, apalagi para pemburu kedudukan. Semuanya akan ngomong dan membahas itu. Karena sebentar lagi kita akan memasuki tahun-tahun politik. Nanti akan bermunculan para pengamat politik gadungan di berbagai tempat dan waktu, termasuk di majelis-majelis taklim. Ya, ora lulus SD tapi ngomong politik, manuver-manuver politik, trik-trik licik yang dipertontonkan, prediksi-prediksi politik itu menjadi bahan pembicaraan yang manis, gurih, lezat, dan banyak sekali peminatnya. Nganti bacok-bacokan saking lezatnya. Maka jangan tertipu. Tugas dan visi misi utama seorang penuntut ilmu adalah mengkonsentrasikan pikiran, segenap pikiran, jiwa dan raganya untuk duduk di majelis ilmu, bukan ngomong politik. Karena pembicaraan antum itu tidak akan memberikan efek pengaruh yang signifikan terhadap perbaikan politik di negeri kita. Nek nambah ngisruh, iya cetok itu. Jadi nggak usah sok-sokan menjadi wartawan, apalagi pengamat politik, apalagi ahli politik apa? Gadungan. Mohon maaf kepada warga desa Gadungan ya. Kecamatan Wedi, kesamaan nama di luar tanggung jawab penceramah. Ini mau? Fayakfuru, dia ingin mendapatkan harta dan kedudukan. Karena yang namanya tahun-tahun politik itu semua fitnah dunia ngumpul di situ. Duit ada, ketenaran ada, pangkat, derajat, kedudukan pun juga ada. Wanita ada nggak? Ada. Maka banyak para tokoh agama, tokoh masyarakat, rakyat jelata, pegawai kantor, pengusaha, itu semuanya gebyur ke dalam dunia pembicaraan apa? Di tahun-tahun politik yang sebentar lagi akan mendatangi antum. Itu. As-sa'idu man junibal fitan. Seorang yang berbahagia itu yang dijauhkan dari fitnah. Alhamdulillah kemarin itu saya sudah tidak disibukkan sekitar 5 tahun yang lalu itu dengan apa namanya realcon. Apa namanya realcon ya? Quickcon. Quickcon itu bikin orang stres, Pak. Siang malam nonton Quickcon iki sing menang sopo gitu ya. Alhamdulillah kalau kita tidak nonton Quickcon itu tenang, damai, tentram, sentausa. Setelah mulai pengajian kajitiku hanya terdengar suara jangkrik, krik 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 krik, lalu ngorok dengan damai. Tapi orang yang nonton Quickcon judek ndase, siang malam 24 jam. Alhamdulillahi ala sakinati wassalamah. Segala puji bagi Allah atas nikmat ketenangan dan juga keselamatan. Dan siapa pemimpin kita itu sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan dunia dengan seluruh isinya. Kalaupun antum nyoblos tafadhol, wis aja mbok pikir wis. Nyoblos sudah selesai. Bukan malah mengikuti berita politik siang, pagi, sore, malam selama setengah tahun full. Malah brodol itu. Lalu jadi melupakan tugas utama seorang penuntut ilmu untuk menghadiri majelis ta'lim. Fayakfuru wa yusyriku billah. Kemudian dia berbuat kufur dan berbuat syirik kepada Allah.
li ajli ma yatawahhamuhu min husuli ri'asatin wa malin. Li ajli demi untuk ma yatawahhamuhu apa yang dia impi-impikan min husuli ri'asatin untuk mendapatkan kedudukan wa malin dan juga harta. Wala yahsulu lahu dan dia tidak akan mendapatkan illa kecuali ma yadurruhu wa la yanfa'uhu, sesuatu yang justru memadoroti dia dan tidak memberi manfaat kepadanya. Kama yadullu alaihi istiqra'u ahwalil alam, kama sebagaimana yadullu alaihi yang telah ditunjukkan oleh istiqra'u ahwalil alam. Istiqra' itu hasil atau data dan fakta terhadap situasi dan kondisi alam semesta ini. Kayak tahun-tahun politik itu, Pak. Dari dulu itu ya alurnya seperti itu, Pak. Judek dan bunek, Pak. Jadi prediksi manuver-manuver politik itu teramat sangat tidak bisa diharapkan sekali. Hari ini kawan, 2 hari berikutnya bisa menjadi lawan, Pak. Judek apa ora kowe? Wis saiki mikir deklarasi sing wingi apa ora mumet kowe? Piye ta iki kok piye ta ki? Hati pas aku ki ngunggul-ngunggulke kae, ngunggul-ngunggulke iki. Tapi kok mlembar rene sing kae mlembar ono malah judek sirah iki. Piye iki sesuk iki aku? Aja mbok pikir dul. Akeh-akeh ono zikir. Nyarah malah brodol dhewe kowe. Karena kualitas baiknya pemimpin itu sangat berbanding lurus dengan kualitas baiknya rakyat. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina 'ala ba'din. Demikianlah kami menguasakan. Saya ulangi, demikianlah kami Allah Ta'ala menguasakan orang yang zalim kepada orang yang zalim lainnya. Artinya pemimpin yang zalim itu tidak akan pernah muncul dia kecuali di tengah-tengah masyarakat yang zalim. Itu nas Al-Quran, Pak. Wahyu ilahi Rabbi. Pinangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhuluhuring budi. Alladzi la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalqihi wala min khalfihi. Yang tidak ada kebatilannya, tidak ada kekeliruannya Al-Quran itu baik dari arah depan maupun arah belakang. Ini sudah hukum Allah Ta'ala. Pemimpin zalim itu tidak akan pernah muncul melainkan di tengah-tengah masyarakat yang zalim. Jadi kalau antum itu memiliki pemimpin yang zalim, ya memang karena rakyatnya zalim. Cari sapa wong saya soleh, larak kowe liyane. Kita mainnya itu skala mayoritas, Pak. Memang ada orang-orang yang soleh, tapi jumlahnya masih teramat sitik banget nemen pol. Berapa yang bertauhid daripada yang syirik? Yang percaya dukun sama yang enggak oke hendi. Sing ijik percaya karo dedemit lelembut ki oke hendi. Lah wong sing teko ning kene lho ijik oke sing percaya demit tok. Sing guyu kuwi sing percaya ki. Kira-kira lho ya. Habis ngaji loh. Itu masih ada bibit-bibit sisa-sisa kepercayaan klenik ini. Padahal antum ini ana yakin itu merupakan orang-orang soleh di kampungnya masing-masing. Sing soleh dapurane kok ngene. Piye sing ra soleh ya? Bener apa enggak? Ajur dedel duel. Makanya kemunculan pemimpin yang zalim itu teramat sangat wajar sekali banget nemen pol. Karena kualitas kita ya seperti ini. Gitu. Iki imam-imam masjid kabeh iki. Al-Imamul A'zam. Takmir masjid, remaja masjid, imam masjid gitu. Panitia pengajian iki sing teko rene iki. Sing nyetitis-nyetitis ngene iki. Cek ketempelan syirik mengharapkan pemimpin yang baik. Maka tidak ada jalan keluar kecuali memperbaiki kualitas akidah dan ketauhidan kita. Dimulai dari diri sendiri, keluarga, tetangga, lingkungan sekitar, ya, grassroots istilahnya. Dimulai dari akar rumput. Ya, dimulai dari akar rumput. Itulah metode dakwah ahli sunnati wal jamaah yang dipraktekkan Nabi, para sahabat sampai masa kita sekarang.
Bukan mencari-cari kekuasaan. Kalau mencari kekuasaan, Nabi itu ditawani, Muhammad, kita mau kasih ente 3 hal. Ente pengen jadi raja, kita angkat ente jadi raja. Pengen wanita cantik, seluruh kabilah di Jazirah Arab akan mempersembahkan wanita paling cantik diberikan kepadamu. Pengen harta kami siap dikumpulkan, diserahkan kepada kamu. Tapi tolong hentikan dakwahmu itu. Kalau Nabi berpikiran seperti orang-orang di zaman sekarang, lah kan enak. Kita jadi raja, lalu bikin peraturan, syariat Islam wajib ditegakkan, gedok, dok, beres. Maka kebaikan syariat akan menyebar ke berbagai penjuru. Tapi Nabi enggak begitu. Nabi mengatakan bawa pulang semua itu. Ya, tawaran sebagai raja, tawaran wanita-wanita cantik, tawaran harta yang melimpah, bawa pulang semua. Saya akan tetap mendakwahkan dakwah tauhid dan memperingatkan umat dari kesyirikan, dari penyembahan berhala-berhala, dari pemakaian jimat-jimat, dari dukun-dukun, dari tukang ramal, penyembahan kepada setan. Itu yang akan saya lanjutkan. Saya berhasil atau saya mati di atas jalan dakwah ini. Nah, itulah metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga bilang, ana rajulul millah, la rajulud daulah. Saya ini seorang agamawan, bukan seorang negarawan. Saya ini seorang apa? Seorang ahli agama, bukan ahli politik. Ya. Kalau akidahnya baik, masyarakatnya baik, secara otomatis kemunculan pemimpin yang baik itu akan muncul dengan cara Allah Subhanahu wa taala yang terkadang tidak mampu kita bayangkan. Seperti itu. Ini sebagai bentuk nasihat untuk diri saya sendiri dan teman-teman sekalian agar tidak menyibukkan diri dengan provokasi-provokasi politik. Yang pernah terjun ke politik tahu seperti apa isinya perpolitikan itu. Seperti apa horornya. Enggak usah hitung-hitungan nasional ya, pilihan RT RW aja saling telikung, saling hasut, saling hasad. Itu bukan arena kita. Arena kita adalah arena ilmu, arena dakwah, arena sosial, arena at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Itu arenanya para penuntut ilmu, kancahnya mereka, medan jihadnya mereka. Bukan menyeburkan diri di dalam hal-hal yang buruk dan penuh dengan carut marut. Itu istiqra ahwalil alam. Ya, data dan fakta sejarah. Ya, menyampaikan kepada kita bahwa para tukang sihir itu tidak akan pernah mendapatkan apa yang mereka impi-impikan. Yang ada justru mereka mesti binasa. Sejak saya kecil lindil-lindil itu di TVRI itu kalau ada film santet itu mesti kalah sama Pak Kaji itu. Tukang santet itu bisa mengeluarkan bola api itu cukup disabet pakai surban. Allahu Akbar bul gitu. Wah, mati aku gitu. Enggak ada ceritanya tukang santet menang itu. Bener apa enggak? Nenggon film-film itu nah. Ya. Mesti kalah karo Pak Kaji. Kaji teko. Wa yasharu sahiru wa yaqa'u fi syirki. Tukang sihir melakukan aksi sihirnya dan terjerumus ke dalam kesyirikan. Tama'an fil mal, karena dia tamak, rakus terhadap harta. Fa inna fir'auna, sesungguhnya Fir'aun lamma talaba minas saharah, saat dia meminta kepada para tukang sihir an yuwajihu Musa alaihi salam, untuk menandingi Nabi Musa bisihri, menggunakan ilmu sihir mereka. Talabu minhu mala, para tukang sihir itu meminta imbalan kepada Firaun berupa harta. Qala Allah Ta'ala berfirman, ikhbaran, dalam rangka mengabarkan anis saharah, tentang kisahnya para tukang sihir, annahum, bahwasanya mereka ini qalu, berkata kepada Firaun, a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin, apakah kami kelak akan mendapatkan opah, akan mendapatkan ganjaran berupa harta jika kami bisa memenangkan pertandingan dan pertempuran melawan Nabi Musa?
Quran surat Asy-Syu'ara ayat 41. Itu. Jadi harga sihir itu juga macam-macam. Sihir itu bertingkat-tingkat. Ada yang premium, ada yang reguler, ada yang cespleng sihirnya itu biasanya dia paketan sihirnya itu tidak terlalu banyak. Ada tukang sihir itu yang dia hanya bisa melancarkan aksi sihirnya setahun sekali. Saat kemunculan bintang tertentu itu. Nanti pas bintang itu muncul, maka saya akan melakukan aksi sihir saya. Mesti berhasil karena sihir kelas kakap yang hanya bisa saya lakukan setahun sekali. Maka upahnya pun harus mahal. Kira-kira cukup nggak urip setahun punjul gitu. Tapi nek meng sihir efeknya meng gatal-gatal, koreken apa namanya itu keduten, itu murah itu. Ya. 1.000, 50.000. Yang marai gatel tok. Pripun carane Mbah? Oh serna godhong kemadoh. Utawa le arep tok santet kuwi di dulang walang goreng ngene. Ora biduren ngene. Terus njaluk duit ngene. Iki bubuk iki deplok lebokke ning wedange wong sing tok gedhinge kuwi. Ternyata bubuk itu gorengan walang. Walang digoreng dideplok kok nyampurke nggon kopi. Mari tenan mandi tenan sihire langsung koreken Mbah Dukun. Ayo matet to. Ya aja lali transfer. Dukune kuwi wong edan. Itu permintaan tukang sihir. Mereka tamak dan rakus terhadap harta. Fa wa'adahum Fir'aun bil mal. Maka Fir'aun pun menjanjikan kepada mereka harta. Wa wa'adahum aidan, dan Fir'aun juga menjanjikan untuk mereka bi an yuqarribahum ilaih, menjadikan para tukang sihir ini menjadi orang-orang terdekatnya Fir'aun, menjadi kaki tangannya Fir'aun. Li'anna saharata, karena tukang sihir itu yuhibbunal mala wa zuhura, sangat mencintai harta dan mencintai ketenaran dan popularitas. Kalau dekat sama Fir'aun raja, berarti kita akan menjadi orang yang apa? Kondang misuwur jayeng bawono gitu. Mangantar-antar gitu. Wah Mbah Dukun iki elok kenal karo Raja Pirngon. Wa yaf'alu as-sahiru sihra. Tukang sihir itu mengamalkan sihirnya. Jazakallahu khairan Mas Taufik. Li ilmihi, karena dia tahu annahu asbaha abdan li syaitan. Dia tahu dan sadar dia akan menjadi hambanya setan, menjadi budaknya setan. Wa anna syaitana qad adarra bihi katsira, dan bahwasanya setan akan menimpakan banyak madarat. Wa afsada alaihi masalihah adidatan nafi'atan, dia akan merusak kebaikan yang banyak yang bermanfaat, itu dirusak oleh setan. Ya, keluarganya jadi porak-poranda, hancur lebur, hubungan dengan masyarakat tidak baik, ibadahnya jadi enggak ada, jadi malas sholat, malas zikir. Bahkan dia tukang sihir itu ada yang nekat melakukan kufur akbar, ya, menginjak-injak Al-Quran, mengincingi mushaf Al-Quran, waliyadzubillah. Fayasa'a, sehingga dia akan berupaya jahidan dengan sungguh-sungguh, lil-idhari bi ghairihi, untuk menimpakan madarat pada orang lain. Qala Syekhul Islami rahimahullah, Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala mengatakan, wasyaitanu huwa nafsuhu khabithun. Setan itu secara zatnya sendiri sudah buruk. Fa idza taqarraba sahibul azaim wal aqsam wa kutubir ruhaniyat, apabila mendekatkan diri kepada setan, siapa? Sahibul azaim, ya para pemilik jimat-jimat, wal aqsam sama ini, wa kutubir ruhaniyat sama juga. Aqsam, ya azaim, tolasim, kutub rohaniyat, itu kalau di tempat kita ya jimat gitu, dengan beraneka ragam bentuk dan warna serta namanya macam-macam. Naga runting, naga kikik, rondo ngangsu, tunggul naga, jaran goyang, semar mendem, mani gajah kemarin itu ya. Kemarin itu cemeti apa ndak ngisi tak ubet-ubet ki wingi.
Ya, sudah diobong, bakar semua, lebur tanpa sisa tapis tumpes. Dan saya masih sehat-sehat saja. Kok kemarin katanya Ustadz kok jatuh? Ya biasa wong tiboy. Enggak ada kaitannya dengan ngobong jimat gitu. Kemarin saya jatuh pas mau jadi izin kaji tekonya libur. Sampai enggak bisa jalan selama kurang lebih 4 hari. Keterikel, tahu keterikel? Gegeriyel itu loh. Jatuh terus posisi kakinya itu ketekuk ini. Qadarullah. Alhamdulillah sekarang sudah bisa berjalan-jalan. Wa amsali dzalika ilaihim bima yuhibbunahu minal kufri wasyirki. Dan yang semisal dengan itu, mereka mendekatkan diri kepada setan. Yuhibbunahu minal kufri wasyirki bima yuhibbunahu, mendekatkan diri kepada setan dengan apa-apa yang dicintai oleh setan berupa kekufuran dan kesyirikan. Sara dzalika karriswati wal birtil. Sehingga kesyirikan itu dan kekufuran yang dilakukan oleh tukang sihir itu menjadi suapan tukang sihir kepada setan. Dan dalam riwayat disebutkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasul melaknat para tukang suap dan orang-orang yang menerima suap. Dan seburuk-buruk suap adalah berupa kesyirikan dan kekufuran. Kalau seseorang menyuap dengan duit, dengan harta, itu dosa besar, dilaknat toh. Tetapi tidak mencapai derajat kekufuran, kesyirikan. Tapi kalau seorang melakukan ilmu sihir, praktek sihir, dia itu sedang menyuap setan. Dengan apa? Dengan kekufuran dan kesyirikan, supaya setan memberikan bantuannya. Dan itu adalah seburuk-buruk riswah, suap. Lahum, untuk mereka. Fayaqduna ba'da aghradihi, sehingga setan itu akan memenuhi sebagian keinginannya, keinginan tukang sihir. Kaman yu'ti ghairahu mala, sebagaimana dia memberi harta, liyaqtula lahu man yuridu qatlah, supaya dia itu membunuh orang yang ingin diinginkan untuk dibunuh. Jadi sihir itu efeknya bisa sampai membunuh. Tapi sebenarnya tujuan pertama dan utama dari sihir itu, tujuan sihir itu banyak. Ya, di antaranya membunuh. Tetapi yang paling utama dan pertama paling besar sihir itu adalah menceraikan antara suami dengan istrinya. Maka teman-teman kalau berpikir cerai itu harus berpikir berkali-kali, ya. Karena kalau ada orang bercerai itu setan apa namanya? Seneng banget, keplok ora tombok gitu. Melu nangkane ora gupak ulute. Gitu. Jadi untuk membuat setan menjadi seneng, ora sah tak santet pegatan dhewe ya, mantap. Itu si setan. Dan yang biasanya menjadi korban adalah siapanya? Yang pertama jadi korban anak-anaknya. Ya, pertimbangkan masa depan anak-anak antum, nanti sapa sing ngomong. Kalau mereka tanya uminya, tanya abinya, sekolah piye. Ya. Karena anak-anak yang kehilangan ayah dan ibunya mesti akan timpang. Kehidupannya tidak akan balance, tidak akan seimbang. Dan itu mengefek pada akhlaknya dia. Ya, kemudian psikologinya dia terganggu. Mesake lah pokoknya, melas nemen pokoknya. Gitu. Terus au yu'inahu ala fahisyah, atau menolongnya untuk melakukan perbuatan keji. Au yana la ma'ahu fahisyah, atau bersama-sama untuk melakukan kekejian. Itu yang didapatkan oleh tukang sihir. Bejo apa ciloko? Kecelakaan yang bertumpuk-tumpuk. Bejo apa ciloko? Ciloko. Jazaa'us sahir berikutnya tentang hukuman pidana yang ditimpakan kepada tukang sihir menurut versi agama Islam. Kalau bukan hukum Islam ya beda lagi. Enggak apa-apa, tukang santet itu mungkin ya. Liyatafaqumi khataris saharati 'alal afradi wal mujtama',
saking besarnya bahaya para tukang sihir terhadap personal maupun masyarakat secara umum, jaa hukmuhum, maka datanglah hukuman untuk para tukang sihir itu biqad'i a'naqihim, dengan cara dipenggal batang lehernya. Itu menurut agama Islam. Tukang sihir itu hukumannya tidak ada yang lain kecuali hukuman mati. Ya, dengan dipotong batang lehernya. Proses pemotongannya dari belakang sini, Mas. Bukan dari depan, dari belakang ini. Ya. Seperti yang pernah dilihat di beberapa aksi kisos ya. Itu disuruh duduk begini, lalu dipenggal dari belakang, duel gitu. Dan itu sebenarnya hukuman paling manusiawi dibandingkan hukuman yang lain. Karena teori kedokteran yang pernah saya baca, nggak tahu benar apa enggak, mohon maaf para ahli medis kalau saya keliru, mohon dikoreksi. Paru-paru itu memiliki tugas diantaranya mensuplai oksigen menuju otak. Mensuplai oksigen menuju otak. Nah, kalau suplai oksigen dari paru-paru menuju otak ini berhenti 2 detik saja, manusia akan lumpuh total dari leher ke bawah. Tapi kalau suplai oksigen dari paru-paru otak itu berhenti lebih dari 2 detik, itu orang akan langsung mati. Jadi, kalau orang dipenggal lehernya dari belakang, gitu, itu rasa sakitnya hanya sekitar berapa? 2 detik kok. Ya kayak kejet-kejet, itu namanya gerakan refleks, Pak. Sakitnya udah enggak. 2 detik aja. Tek loro tek wis rampung. Ora sido. Wis 2 detik rampung. Berbeda dengan disetrum atau digantung. Gantung itu menyakitkan sekali loh. Jadi antum jangan pernah bunuh diri dengan cara gantung. Sakitnya luar biasa itu. Dan lama matinya itu. Dimulai dari sesak napas dan enggak langsung mati, lalu mata melotot. Lalu jantung kemudian melemah, enggak langsung berhenti, melemah sih, antum kejet-kejet begini, piye tak kira mati-mati kan, batine tapi. Lalu nanti dari kemaluannya keluar mani atau cairan apa gitu, terus beberapa menit itu baru bisa meninggal dunia dengan tidak tenang. Itu gantung. Disetrum juga sama, enggak langsung. Makanya ada orang kesetrum itu sampai beberapa menit, sampai luka bakar dahsyat itu. Biasanya kalau orang mau dihukum mati itu ditutup matanya, terus duduk di atas kursi gini, diikat kakinya, tangannya diikat, sudah siap Mas, sampun. Ini kalau jeglekne meterane oke. Begitu saya niku oglangan. Wah ngapunten Mas, pulsane telat. Piye ta ki? Wis 70% harus cepat mati malah pulsane entek gitu. Ya gendang ditukokne kono. Rekoso apa enggak itu? Bayangke tok horor itu. Iya. Gantung, setrum, apalagi ditembak itu juga enggak langsung mati. Ditembak itu lama, Pak. Meskipun ditembak jantungnya itu lama. Enggak langsung. Yang paling cepat yaitu tadi ketoke kejem tapi sebetulnya itu paling apa? Paling manusiawi. Liyaslamal mujtama'u min syururihim, agar masyarakat itu selamat dari keburukan dan aksi jahat para tukang sihir. Fa an Bajalah tabni Abdata, dari Bajalah bin Abdah rahimahullahu annahu qala, dia mengatakan, kataba Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ila a'malihi. Umar ibn Al-Khattab selaku Amirul Mukminin, selaku khalifah, membuat surat atau kebijakan resmi kepada para bawahannya. Aniqtulu kulla sahirin wa sahiratin, agar kalian ini membunuh setiap tukang sihir laki dan wanita. Rawahul Baihaqi fi Sunanil Kubra. Hadis riwayat Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra. Nomornya 16498.
Wa sahha an Hafsata radhiyallahu taala anhuma, dan telah sahih satu riwayat dari Hafsah. Hafsah itu siapa? Putrinya Umar ibn Khattab. Annaha, bahwasanya Hafsah amarat, memerintahkan biqatli jariyatin laha, untuk membunuh salah satu budaknya. Saharatha, karena ia telah menyihirnya. Fakutilat, sehingga budak wanita tersebut dihukum bunuh. Rawahu Malikun fil Muwatta. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Malik di dalam Al-Muwatta, nomornya 3244. Karya Imam Malik bin Anas. Wa hadza jazaa'u man kafara billah. Ini adalah balasan bagi orang yang kufur terhadap Allah. Wa adza ibadallahi fid dunya. Dan dia juga mengganggu hamba-hamba Allah di dunia. Ki jamnya cocok rata kok jam 5. Jam 9 ya? Cocok ini, Mas. Oh, kelebihan 5 menit. Wa amma jazaa'uhu fil akhirati, adapun balasan tukang sihir di akhirat, fakama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka telah tahu, ya, balasan bagi orang-orang melakukan sihir itu, mereka tidak mendapatkan jatah pahala di akhirat. Surat Al-Baqarah ayat 102. Ai, maknanya laisa lahu fil akhirati min hadzin wala nasibin. Tukang sihir itu tidak memiliki jatah pahala kelak di akhirat sama sekali. Bal ma'wahun nar, bahkan tempat kembalinya dia adalah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Gitu. Nah, itu kan tukang sihirnya. Lah kalau orang yang pergi ke tukang sihir, ya, sama. Atau dia menggunakan jasa tukang sihir untuk menyembuhkan sihirnya. Dia terkena sihir, lalu pergi ke dukun. Gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Kita baca di halaman 36. Talibus sihri, seorang yang meminta sihir atau menjadi pasien tukang sihir. Syarikun, dia berserikat lisahir, terhadap tukang sihir, fil ismi, di dalam dosanya. Dia ikut serta, nyemplung bersama tukang sihir menikmati dosa-dosa dari santet yang dia inginkan itu. Man zahaba, barang siapa pergi lisahirin, kepada tukang sihir, liya'mala lahu sihron, ya, untuk supaya tukang sihir itu melakukan aksi sihir untuknya, faqat, maka sungguh ba'a, dia telah menjual dinahu, agamanya, bidunyahu, dengan dunia, ditukar dengan dunia. Wa arrada nafsahu li ghadabillah, dan dia telah arrada itu membuat dirinya itu berpotensi untuk dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Birtikabihi naqidan min nawaqidil Islam, karena dia telah melakukan salah satu pembatal di antara pembatal-pembatal agama Islam. Jadi sihir itu, santet itu merupakan salah satu pembatal agama Islam. Barang siapa melakukan sihir atau ridho dengan sihir, maka ia telah keluar dari agama Islam. Dia bukan menjadi orang Islam lagi. Maka jangan pernah berpikiran berobat kepada dukun itu. Jangan pernah. Kalaupun antum ingin mencegah orang tua antum, ya dilakukan dengan tutur kata yang baik. Jangan kasar kepada orang tua. Ya. Jangan mengucapkan kata-kata yang menyakiti hatinya. Tidak boleh. Sesuatu yang baik itu harus dibungkus dengan kemasan yang baik pula. Sesuatu yang baik antum bungkus dengan kemasan yang kasar, yang durhaka, maka itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Dan tugas kita sebagai anak, sebagai saudara, sebagai tetangga hanya mengingatkan dan menawarkan. Diterima syukur enggak, ya wis, enggak usah terlalu antum marah, ngamuk-ngamuk. Enggak usah. Karena tugas kita hanya menawarkan. Kita menjadi marketer agama Islam ini.
Wa huwa ridha bisihri, yaitu ridha terhadap sihir. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, "Faman fa'alahu, barang siapa mempraktekkan sihir, ay asihra, yaitu sihir, aw radiya bihi, atau ridha terhadap sihir, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Adzahibu lis-saharati lil idrari bighairihi, seorang yang pergi kepada tukang sihir untuk memadarati orang lain, faqad balagha minal hasadi ghayatahu, dia itu sudah mencapai puncaknya hasad, Pak. Orang hasad itu bertingkat-tingkat. Iri, dengki itu bertingkat-tingkat. Tapi puncaknya orang yang iri itu saat dia pergi kepada tukang sihir untuk menyantet orang yang dia hasadi itu. Sudah mentok itu. Hasad paling berat. Idh hasada ghairahu ala ni'matin asdaha Allahu ilaih. Karena dia hasad kepada orang lain. Hasad itu benci terhadap orang lain karena orang lain tersebut menerima anugerah dari Allah Ta'ala. Plus dia berusaha, berupaya untuk menghilangkan kenikmatan tersebut dari orang itu. Itu penyakit paling bejat. Penyakitnya iblis, laknatullahi alaihi. Na'udzubillahi min dzalik. Hasad ini. Ya, kalau cirinya bagaimana? Ya kalau kita melihat saudara kita itu mendapatkan kebaikan kok kita enggak suka, itu berarti sudah ada bibit-bibit hasad dalam diri kita. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan horor, Pak. Antum akan terbakar sendiri oleh rasa hasad itu. Akan binasa diri antum. Sehingga caranya adalah memaksa diri kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita itu. Allahumma barik lahu fi malih. Ya Allah, berkahilah si fulan di dalam hartanya dia, di dalam anugerah yang dia terima itu. Ya. Dan enggak ada ruginya. Pertama, kita akan bersih dari hasad tersebut. Yang kedua, kita mendoakan kebaikan, kita dapat pahala. Yang ketiga, kita akan mendapatkan sesuatu yang sama seperti yang kita doakan untuk saudara kita. 3 keutamaan minimalnya ini. Yang keempat, hati kita menjadi tenang, tentram. Yang kelima, antum tambahi sendiri. Tapi kalau kita memelihara hasad ini, kelima hal ini enggak ada. Hati kita sempit. Kita enggak dapat pahala, malah dapat dosa. Semakin banyak anugerah yang diterima teman kita, semakin kita mangkel, semakin bunek pikirannya, gelisah. Ya. Kemudian kita tidak mendapatkan keutamaan yang didapatkan saudara kita. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang paling horor, di neraka azab yang menyala-nyala sudah menunggu kita. Hancur Pak orang yang hasad itu. Seperti iblis. Hancur, enggak ada kebaikannya hasad itu. Maka jangan dipelihara sifat hasad itu. Karena hasad ini menjangkiti setiap orang. Ustadz pun kena ini. Penyakit hasad ini. Illa man rahimahullah. Kecuali orang-orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita senantiasa berdoa agar Allah membersihkan rasa hasad ini dari diri kita ini. Ya, terutama wong wedok-wedok itu. Wah, jan horor. Anggere ngomong jediri ngono kae wis. Sing lanang wis ngur meneng kae biyen wong wedok ngono kuwi. Oh, bune tak dukung kowe. Waduh. Lenang wedok ya padha sengkunine ya kan. Itu serem. Penyakit apa? Hasad. Nah, orang yang sampai datang kepada tukang sihir itu hasadnya sudah akut. Stadium berapa terakhir itu? Stadium 4, Pak. Stadium 4. Serem, susah untuk diselamatkan. Wa afsada akhiratahu bitibai hawa, dan dia itu merusak akhiratnya, masa depan abadinya dengan mengikuti hawa nafsunya. Wa adami ridahu bima qaddarahu Allah wa qadah, dan dia tidak ridha terhadap pembagian Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh sudah ngatur wis pokoke. Sing kae sugih, sing iki rapati sugih, sing iki melarat gedhe bab 17, itu sudah dibagi oleh Allah. Fadlun minallahi yu'tihi mayyasha, keutamaan dari Allah, Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Ora usah nyawang dhuwur, Pak, sulap keduwuran malah tiba jengkelang loro tenan. Maka enggak usah terlalu terobsesi
nonton foto-foto ini piknik wong. Dan antum kalau piknik kalau bisa ya rasa dipoto-foto. Karena mesake sing ora iso piknik. Mangane enu-enu itu dipoto. Wah, lezat ya. Ki sing nyawang bek ku rasane kok ngopo ya kira-kira kok eneng oseng-oseng bluluk kaya ngono kuwi. Misalnya lho ku guru pomo kok. Lah nek bongo ya kena dioseng-oseng bluluk ya. Sekarang debok itu dibikin keripik kok. Ora horor. Anak sudah makan itu enak. Debok kuwi, debok pohon pisang itu loh, dirajang tipis-tipis itu. Digoreng, Mak. Enak kuwi keripik debok iki. Ya, ngalah-ngalahke wedhus pokoke dokoe. Wedhus kan mangan debok. Ya mbok menawa sampeyan ana oseng-oseng bluluk ya ta. Jadi piknik apa kenikmatan-kenikmatan itu dah kita adukan kepada Allah, kita syukuri, rasa dipamer-pamerke. Ya. Ya kalau sing nonton kita itu gur pengen tok. Kalau iri hasad terus disantet. Naudzubillah min. Ya, wong siji pamere ngene mak santet tenan. Irunge pindah dengkul misalnya. Irunge pindah dengkul iki piye? Ora mbayangke. Guru pomo ya kuwi. Tekan ngendi to mau? Dia tidak rela terhadap takdir Allah, terhadap pembagian Allah, terhadap rizki yang telah Allah bagi. Ya. Dan rezeki itu tidak akan pernah tertukar, Mas. Nganti mati nggak akan pernah tertukar. Hatta 1 rupiah. Wis to tenang no pikirmu. Tentrem no atimu. Rezeki tidak akan pernah tertukar meskipun 1 rupiah. Nggak akan pernah tertukar. Ndi mau? Az-zahibu lis-saharati, orang yang pergi kepada dukun santet, irtakaba khati'atan, dia telah melakukan banyak kesalahan. Fiha, di dalam kesalahan itu ada isyanul khaliq, perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala, wa zulmul makhluk, dan juga perbuatan jahat kepada makhluk. Itu. Inna sa'ya lil idrari bi ghairihi lan yatahaqqaqa mubtaghah. Seorang yang berupaya untuk menimpakan madarat kepada orang lain tidak akan pernah terwujud cita-citanya. Fallahu rafi'u darajatal madzlumi 'alal zalim, karena Allah itu mengangkat derajat orang yang dizalimi, orang yang disantet itu. Maka kalau kita terkena korban santet, naudzubillahi min dzalik. Tapi kalaupun kita kena dan kita sabar, tinggi derajat kita. Sabar loh ya, tidak menempuh cara-cara haram. Kalaupun kita mati karena terkena sihir itu, insya Allah kita mati syahid. Tinggi derajat kita, karena kita termasuk orang-orang yang dizalimi. Waqad yuhaqqiqu lil mashhuri amaniyahu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan apa yang menjadi cita-cita orang yang disihir itu. Itu ingin masuk surga, bahagia kekal abadi selamanya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, bughduhu, kebencian orang yang melakukan sihir itu, ay al-hasid, orang yang hasad, li ni'matillahi ala abdihi maradun, terhadap nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Kebencian itu merupakan bentuk penyakit. Fa inna tilka ni'mata qad ta'udu ala al-mahsudi wa a'zamu minha. Dan kenikmatan tersebut yang diiri dan didengki tadi itu terkadang akan kembali kepada orang yang dizalimi. Bahkan kembalinya itu justru malah lebih besar untuk mendapatkan nikmat. Misalnya bisa beli sawah monco kaki. Sampai sekarang itu saya nggak ngerti monco kaki karepe piye itu. Sawah monco kaki itu piye bener? Apa? Selamanya. Jadi memang hak milik pribadi gitu ya, monco kaki gitu. Kalau yang bukan monco kaki berarti hak guna pakai gitu. Mangsan. Jadi beli setahun, 5 tahun gitu. Sampai ngerti niki kula, Pak. Monco kaki. Misalnya kita bisa beli sawah monco kaki 1 hektar. Lalu ada orang iri, kemudian menyantet kita. Itu kita tidak akan rugi. Kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah lebih besar daripada sekedar sawah 1
hektar. Diangkat derajatnya kita. Syaratnya apa kita? Sabar dan berobat dengan cara-cara yang masyru', disyariatkan, tidak menempuh cara-cara haram. Itu. Bahkan keutamaan tersebut bisa kembali kepada kita dengan jumlah yang jauh lebih besar. Wa qad yahsulu nadhiru tilkan ni'mah li nadhiri dzalikal mahsud. Itu. Mahlan ayyuhadh zalim. Dan terkadang kenikmatan itu diberikan Allah kepada orang yang dizalim itu bukan dalam bentuk sawah moncok kaki itu, tapi dalam bentuk lain yang setara atau justru lebih besar lagi. Maka mahlan ayyuhadz zalim, sebentar hai orang-orang yang zalim, jangan terburu-buru hai orang yang zalim. Fawabalu sihrika, karena balak efek buruk dari santet yang kamu lakukan mardudun alaika, akan kembali kepada engkau. Waqad yusallitullahu alaika, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala itu menguasakan kepada engkau man yu'dzika bisihrin, orang yang mengganggu engkau dengan sihir yang lain. Bahasa kasarnya begini, sabar he tukang santet. Jangan buru-buru menyantet orang. Jangan bangga karena kamu sudah bisa nyantet orang. Karena terkadang Allah Ta'ala akan membuat engkau menjadi genti, disantet oleh dukung santet yang lain. Jangan dikira sesama tukang santet itu bersatu padu, berkasih mesra. Enggak, terkadang mereka santet-santetan satu sama lain antara tukang sihir itu. Na'udzubillahi min dzalik. Au ghairihi, atau engkau terganggu dengan sebab yang lain. Bisa jadi orang yang engkau sihir itu dia mendekatkan diri kepada Allah karena dia seorang yang zalim, lalu berdoa kepada Allah untuk mengembalikan santet itu kepada si pengirimnya, dan bisa dikabulkan oleh Allah. Kembali itu. Itu salah satu cara berobat yang syar'i. Kalau antum terkena sihir, maka perbagus kualitas tauhid, kualitas akidah kita kepada Allah, perbagus hubungan kita kepada Allah, lalu bertawasul kepada Allah. Wahai Allah, saya ini orang yang dizalimi, dan nabimu telah mengatakan doa orang yang zalim tidak tertolak. Maka saya memohon dengan seluruh asmaul husna yang engkau miliki, kembalikan santet ini kepada pemiliknya. Itu dan pernah terjadi itu. Doa yang sangat mustajab. Ad-doa silahul mukmin, atau minta doa dari anak-anak kecil yang mereka belum memiliki apa? Catatan dosa. Dongaan oleh sing nyantet aku ben balik santet iki ketiban kono, dengan tulus ikhlas ya oleh minta sama Allah Subhanahu wa taala. Wah, dan itu pernah terjadi. Ya, itu salah satu trik untuk mengembalikan apa? Sihir, Pak. Bukan malah antum mempelajari ilmu kulhu geni, kulhu sungsang untuk mengembalikan santet dengan cara santet yang sama. Na'udzubillahi min dzalik. Konon katanya ajian kulhu geni, kulhu sungsang itu bisa mengembalikan santet kepada si pengirimnya. Wa ma min yadin illa yadullahi fawqaha wa ma zalimun illa sayubla bizalimi. Ini adalah ungkapan yang tersebut di dalam At-Tamtsil wal Muhadharah halaman 10. Ini satu bait syair yang sangat terkenal. Wa ma min yadin, tidaklah ada satu tangan illa yadullahi fawqaha, kecuali tangan Allah di atas tangan tersebut. Maknanya apa? Tidak ada satu tangan makhluk di dunia ini yang melakukan kejahatan, melainkan kejahatan makhluk ini masih di bawah apa? Kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap yang maha berkuasa, Allah tetap yang maha hebat. Jangan bangga karena bisa mencelakakan orang lain. Karena di atas makhluk itu masih ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zalimun, dan tidaklah ada seorang yang melakukan kezaliman illa sayubla bidzalimin. Ya, kecuali dia akan dihancurkan dengan apa? Orang yang zalim yang lainnya. Dia melakukan kezaliman, ya tunggu waktunya dia akan dizalimi oleh orang lain. Dia menyantet orang, ya tunggu waktunya dia akan ketiban santet. Na'udzubillahi min dzalik.
Jadi jangan pernah berpikiran pergi kepada dukun santet. Wah, aku ora nyantet tok. Aku ki mung mertombo. Sama, Pak. Jadi pasien nih. Syarikun fil ismi. Dia berserikat dengan dukun di dalam dosa. Nauzubillahi min dzalik. Ini saya ada titipan hadiah dari teman ya. 2 buah tumbler. Ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertanyaannya apa ya? Saya tadi ceramah apa ya? Lali aku. Informasi unik apa yang tadi saya sampaikan ya? Ada nggak ya? Apa nggak ada yang unik? Nggak ada yang menarik? Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan menyelesaikan bab ini. Kemudian berpindah kepada bab baru judulnya At-Tahassunu Minas Sihri. Membentengi diri dari santet. Maka jangan dilewatkan ya. Supaya tidak timbul pertanyaan berulang-ulang. Bagaimana cara membentengi diri dari serangan ilmu sihir. Insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Insya Allah ta'ala. Adapun pertanyaannya apa ya? Masa aku tidak nonton rekaman sih. Begini. Seringkes saja. Nasihat yang tadi disampaikan menjelang kedatangan tahun-tahun politik. Siapa yang bisa meringkaskan secara ringkas? Ya namanya meringkas itu ringkas ya. Nek panjang lebar silahkan monggo. Nopo tadi? Bagus dan ketika ada berita-berita yang tersebar di media sosialnya, baik kita adukan. Iya betul. Jazakallah khairan. Betul. Itu nasihat yang tadi disampaikan berkenaan dengan tahun-tahun politik. Ini hadiahnya. Mas siapa? Dari mana Mas? Dari Troketon. Oh Troketon. Sama pos apa? Gadu listrik itu? Ya sebelah barat. Oh sebelah barat. Sebelah barat ini sawah iki kayak gitu. Ketoknya kayak anu bulak ya. Itu kan ada MTS itu. Heeh. Di barat MTS ada dukun namanya Kerong. Kerong. Keron Troketon beda. Oh iya Keron. Kalau Troketonnya saya tahu, Kerone kuwi sing baru dengar malam ini. Jazakallah khairan. Berikutnya dalil yang menyatakan bahwa pemimpin yang zalim itu hanya muncul di tengah rakyat yang zalim. Apa dalilnya tadi? Pak, nek ngomong dalil biasanya sudah ruwet ini. Padahal singkat banget tadi ayatnya. Man ya'ti bid dalil ala anna khuruja al-hakim adh-dhalim yakunu fil mujtama' adh-dhalim kadzalik. Siapa yang mendatangkan dalil yang menyatakan pemimpin zalim hanya muncul di tengah masyarakat yang zalim? Nas Al-Quran itu. Ada? Angkat tangan? Kalau enggak ya angkat kaki. Enggak ada. Mosok semennya kayak renek. Lali jadi railing. Ada? Ya diganti. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa seorang pasien tukang sihir itu dia telah mencapai puncaknya dari hasad, puncak dari kedengkian? Sebabnya apa? Silakan Pak Firman. Iya betul. Jazakallah khairan. Karena dia berupaya keras untuk menghilangkan kenikmatan yang dimiliki oleh saudaranya. Silakan Pak. Sisa waktu yang ada kita gunakan untuk membaca jazakallah khairan Pak Firman. Soalan yang sudah antum tulis. Bagaimana pendapat Ustaz tentang orang yang tidur di masjid di tengah-tengah apa iki? Sayap di tengah-tengah shaf pada malam hari dan tiba-tiba dia dipindah oleh jin keluar masjid. Waduh, apakah itu
nyata dan apakah jin muslim itu sholat di masjid pada malam hari? Saya bertanya, itu sampean yang dipindah sendiri apa orang lain? Yang saya yakini jenengan jarene itu bukan sampean dipindah. Jadi ada fenomena begini teman-teman sekalian. Ada fenomena sebagian orang itu berjalan saat dia tidur. Antum percaya nggak? Ada itu, beneran itu. Jadi ngelindur itu tangi terus melaku, pindah, turun naik. Itu enak ini. Ada nggak? Tekor ini rawangnya. Kemudian dia merasa, wah aku dipindah jin. Meskipun saya meyakini jin itu bisa mengangkat manusia, sangat bisa. Sebagian tukang sihir, tapi jarang ya. Tukang sihir yang kelas kakap itu. Itu saya mendengar statement dari Kiai Haji Kasman Syuja'i rahimahullah. Beliau mengambil kesimpulan bahwa pesulap dari Amerika yang bernama David Copperfield, anak-anak Orde Baru ngerti itu. Waktu saya kelas 5 SD, itu ada pesulap terkenal namanya David Copperfield. Nah, sekarang usokweh, dulu nggak ada ya, hanya David Copperfield itu. Dia begini ini bisa terbang, gitu munggah, set gitu. Kata Kiai Haji Kasman Syuja'i, dan Kiai Kasman Syuja'i ini salah seorang yang menggeluti trik-trik sulap gitulah. Kayak pesulap abang, mungkin ya, mungkin. Cuman kan dia bukan ustadz, kalau ini kiai. Kiai Kasman Syuja'i ini mengambil kesimpulan bahwa David Copperfield dibantu oleh jin yang bisa terbang. Nabi mengatakan al-jinnu salah satu asnaf. Jin itu ada 3 golongan. Sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Kelompok yang pertama, kelompok jin pertama memiliki sayap dan bisa terbang ke langit. Itu hadis sahih. Di dalam ayat banyak yang menyatakan jin bisa terbang, tapi tidak saya jelentrehkan. Cukup satu dalil saja. Memang ada jin itu bisa mengangkat orang. Jangankan orang, singgasana Ratu Bilqis pun diangkat sama dia dengan sangat cepat. Tapi kejadian itu teramat sangat langka sekali banget nemen pol, Pak. Jarang sekali. Ya, jarang. Maka rata-rata cerita orang yang turu dipindah dari dalam masjid dipindah neng jaba masjid itu hoax. Saya meyakini itu hoax. Yang bertanya ini saya yakin dia tidak mengalami sendiri. Dia hanya mendengar cerita. Sama, saya juga mendengar cerita. Konon katanya, kalau kita tidur di rumah limasan kuno, dan rumah saya itu limasan, itu tinggalannya simbah saya. Masih asli sampai sekarang, omah Jowo. Itu nggak boleh tidur di bawah ini apa namanya? Blandar, Pak. Nek turu nang ngisor blandar mesti dilenggon. Berhari-hari saya kemarin tiba ra iso mlaku turu nang ngisor blandar. Karena ndasku tak etoke cagak ben ra maju-maju ngono lho. Jadi nek polah ki tetep mandek ini. Dicagak itu. Otomatis satu garis lurus dengan blandar itu. Ya ora dileh ya. Ya ora piye-piye ya seger nikmat turu nglegeses. Tanpa ada gangguan apapun. Dan ada beberapa masjid yang konon katanya seperti itu, tak turoni, ya ora dipindah ya aku Iwan. Semuanya hanya berhenti pada cerita katanya dan katanya. Wal jarine la yakunu dalilan fi syar'inal mutahhar. Kata-kata jarine itu tidak menjadi dalil di dalam syariat kita yang suci. Ya. Kalaupun penanya ini dipindah, saya yakin itu hanya ngelindur. Saya tuh juga pernah ngelindur, kata ibu saya loh ya, kata ibu saya. Ibu saya tuh goreng, nggak tahu malam 17 apa-apa bikin rempeyek itu loh. Bang, jual rempeyekin mbak, kosek agak digoreng. Pas saya masih kecil waktu itu saya. Akhirnya saya ketiduran. Pas ngelilir itu, wis matangnya agak dimaem. Itu saya makan habis banyak terus tidur lagi. Pagi itu saya nangis ngamuk-ngamuk. Wah membengi aku ra dikek rempeyek. Wah, lah kowe iki tak sablek kok. Jarene ra dikek rempeyek gitu. Wah, apa membengi sing mangan jinku ya. Mbahmu kuwi sing wareke kowe nyalahke jin. Kalau wong nglindur sing disalahke jin. Jadi jin ini terlalu sering dikambing hitamkan dan disalahkan. Duit hilang jare dijikuk jin. Padahal anake dhewe.
Anak jin. Bapaknya genderuwo. Wallahu ta'ala alam. Amalan apa yang bisa kita amalkan untuk orang tua kita yang meninggal? Doakan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Satu, sesering mungkin, dimanapun, kapanpun. Ya. Yang kedua, menjalin silaturahim dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Kan saat orang tua kita hidup kan dia punya teman, punya saudara, punya kerabat yang dia cintai, yang sering dia ceritakan ke kita. Nah, orang tua antum nggak pernah cerita ke antum yang horor berarti. Berarti ada sesuatu, ada someting antara antum dengan orang tua yang tidak beres. Itu. Ya. Kalau kita diceritai si fulan itu saudara kita tuh orangnya bagus, akhlaknya begini, ramah, maka setelah orang tua kita meninggal kita datangi. Itu orang yang dicintai orang tua kita. Bawakan oleh-oleh. Kita ramah tamah, ziarah, ya. Ngeraketake balung ngapisah. Ngelumpukake balung ngapisah, ngeraketake daging arenggang. Ojo ditambahi ngebun-bunin jangan jejawa sonten ya. Kuwi kepengen rabi nek kuwi. Kemudian berikutnya juga bersedekah, kemudian pahalanya diniatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Wallahu ta'ala. Dan itu ada dalilnya semua, ketiga hal tersebut. Bolehkah berjabat tangan dengan bukan mahram, bukan muhrim ya? Istilah muhrim itu diganti mahram, yang sudah tua. Minimal usia berapa? Boleh. Wanita yang bukan mahram kita, yang sudah tua, itu patokannya bukan usia. Patokannya kita benar-benar tidak memiliki hasrat. Manusia pada umumnya sudah tidak memiliki hasrat syahwat sama sekali. Ya. Basa Klathene wis sarwa glambret. Wis ora nyetrum, ora enek setrume. Maka itu boleh. Al-qawaid minan nisa bahasa syariatnya. Wanita-wanita yang sudah tidak nyetrum, yang sudah menopause, yang sudah tua ompong perot jambuluanen, itu kita boleh. Bahkan sebagian ulama berpendapat mereka juga sudah tidak wajib mengenakan jilbab lagi. Kalau sudah SN tadi, sarwa glambret. Bolehkah saya kajian rutin Kemis di sini? Sedangkan ibu saya tiap Senin dan Kemis jam 17 sampai jam 22 cuci darah rutin. Selama ini yang nunggu ibu cuci darah adalah bapak saya. Jadi kalau Kemis kajian, ibu selalu tanya, nanti ngaji disekalekan? Saya jawab iya. Kok sing salahke aku ge ane. Kowe dikongkon ustadmu ngono kuwi. Omahe endi wong iki? Ajurno aku. Mohon doa bagi kesembuhan dan bagi buat ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Secara asal saya menganjurkan antum menemani ibu antum. Jangankan hanya ngaji di sini. Jangankan hanya ngaji di joglo sekalekan. Yang mana pahalanya tidak bisa setara dengan pahala jihad langsung bersama Nabi. Dan joglo sekalekan ini ada rekamannya, ada siaran langsungnya. Antum bisa nunggui ibu sambil apa? Menyimak nggawa kitab ini nang rumah sakit ya. Enggak apa-apa sambil lihat HP. Kan ra ganggu pakai apa namanya? Earphone. Satu aja jangan dua. Nanti kalau ibu memanggil antum enggak dengar. Ya, sambil nyemak kitab ini, ya. Pengen tanya kirim ke ini apa? Admin ke panitia. Bisa. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini uridul jihad ma'aka. Wahai Rasul, aku ingin melakukan jihad bersama engkau. Jihad yang dipimpin langsung oleh Rasul. Besar enggak pahalanya? Walah, entek amek kurang golek. Jihad saja besar, apalagi dipimpin langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, apakah engkau memiliki orang tua, bapak dan ibumu? Iya, masih ada. Mereka nunggu di rumah. Kata Nabi, pulang ke rumah, berjihadlah engkau kepada kedua orang
tuamu. Padahal ini orang tuanya sehat ini. Enggak sedang sakit, cuma sepuh saja. Apalagi ibu antum sakit. Antum harus lebih mengutamakan ibu yang sedang sakit. Ana yakin ibu antum mesti senang, tenang, tentram kalau anak yang dicintainya berbakti kepadanya dan lebih mendahulukan apapun dibandingkan kepentingan-kepentingan yang lain. Apalagi kepentingan dunia. Meskipun secara lisan beliau mengiur apa-apa ngajian yang sekalian aku ditunggu karo bapakmu kok le. Meskipun secara lisan mengiyakan, tetapi anak yakin hati kecilnya dia ingin ditunggui oleh anak yang dicintainya itu. Ya, apalagi beliau sakit seperti itu, kita nggak tahu sampai kapan beliau bisa bertahan. Maka sisa usia beliau yang ada, ya, temani beliau, berkhidmat sebaik-baiknya. Ini nasihat untuk diri saya sendiri dan untuk penanya dan juga untuk teman-teman sekalian. Kita memiliki potensi yang sama. Baik potensi amal soleh maupun potensi kedurhakaan. Saya tidak mengklaim saya lebih baik. Saya juga tidak mengklaim teman-teman yang lain di sini lebih baik. Kita sama statusnya sebagai anak yang memiliki orang tua. Ya, jadi lebih mendahulukan secara asal. Tetapi kalau orang tua kita itu dengan ikhlas, lilo legowo sebagai anak itu harus tengen. Kapan orang tua itu mengizinkan hanya sekedar abang-abang lambe? Dan kapan orang tua mengizinkan itu tulus ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ya. Kalau memang beliau mengizinkan tulus ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam, enggak apa-apa. Sesekali saja antum hadir ke sini. Karena mungkin antum mengkhawatirkan nanti lama-lama saya futur Ustaz kalau enggak hadir di majelis taklim. Saya ingin mendapatkan keberkahan, saya ingin mendapatkan naungan para malaikat. Sesekali datanglah, tapi jangan terus-terusan. Karena kajian ini insya Allah akan tetap ada. Kalaupun nanti saya mati, saya yakin akan ada yang melanjutkan. Tapi kalau ibu antum nggak ada lagi kesempatan itu datang. Gitu ya. Seorang yang cerdas, dia mampu membedakan mana yang terpenting dari yang penting-pentingnya. Yang ini penting-penting, tapi antum harus memilih mana yang terpenting. Apalagi antum bisa mengumpulkan dua keutamaan. Bakti kepada ibu antum dan disambi menyimak pengajian dari kejauhan. Wallahu ta'ala alam. Syafa'allahu syifa'an ajila syifa'an la yughadiru saqama. Qulu amin. Saya dulu pernah datang ke tukang sihir, tapi sudah lama tidak percaya lagi. Karena tahu itu syirik. Apakah masih dosa meski tidak percaya lagi? Tidak percaya itu belum cukup. Antum harus bertaubat kepada Allah Ta'ala. Menyesali perbuatan masa lalu dan berjanji kepada Allah tidak akan pernah mengulanginya lagi. Kalau sekedar tidak percaya, tidak cukup ini. Harus dibuang keyakinan itu dan menyesali. Kemudian segala sarana yang dijadikan sebagai properti sihir itu dibakar semuanya. Jangan ada yang disimpan. Ya. Terus antum dulu tujuannya ngapain ke tukang sihir itu? Nyihir orang, antum harus minta maaf. Minta halal kepada orang yang antum sihir tersebut. At-taibu kaman la dzambalahu. Seorang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak memiliki dosa. Wallahu ta'ala. Bolehkah umrah dengan jalan ikut arisan yang akhirnya diadakan lelang? Maksudnya gimana ini? Wallahu a'lam. Saya kurang begitu memahami arah dari pertanyaannya. Nanti mungkin bisa diperbaiki lagi. Realnya seperti apa, alurnya seperti apa, atau ditanyakan ke ustadz yang lain ya. Sebelum subuh sudah mandi wajib dan melaksanakan sholat subuh. Kemudian jam 10 siang baru tahu ada bagian tangan yang kena noda cat tembok sehingga air tidak terkena badan seluruhnya. Apakah harus mandi wajib ulang dan apakah sholat subuhnya sah? Cat itu ada beberapa jenis ya. Ada cat minyak yang memang dia benar-benar menghalangi sampainya air dari seluruh permukaan. Tetapi ada cat yang bukan cat minyak. Dia cat biasanya digunakan untuk interior. Yang tipis, kemudian kalau diraba itu kayak ada apa? Kasar-kasarnya itu. Itu air meresap ke situ. Itu yang pertama. Yang kedua, area dari cat tersebut itu apakah besar ataukah kecil? Kalau sesuatu yang kecil maka itu ma'fuun anhu. Di apa namanya?
dimaafkan. Sesuatu yang kecil yang sulit untuk dihindari itu ma'fuun anhu. Gitu. Misalnya ada sekelompok tumor dan anak-anaknya yang mendekam di kulit kepala kita sehingga tidak tersentuh air, itu ya sesuatu yang sulit ya. Ya. Jadi bekas dekeman tumor itu tidak di aliri air gitu misalnya. Atau antum habis makan ketika sedang puasa, nyelilit itu digantoli nganggo ujung lidah. Selilitan itu ya. Malah kolu. Keleleken gitu loh, malah keleleken. Maka itu tidak membatalkan puasa. Karena itu asyai'u al-qalil. Subu at-taharus minhu. Sulit sekali untuk melepaskan diri dari hal tersebut. Antum pikir sendiri ya. Wallahu ta'ala. Saya berniat untuk menceraikan istri. Karena karakter dan sifatnya dia selalu membantah. Dan tidur bisa diatur. Iya maksudnya tidur bisa tidak bisa diatur. Apa hukumnya yang akan saya terima? Ya akibat yang diterima seperti akibat duniawi, hukum sebab akibat itu. Akibatnya tidak punya istri itu jelas. Kemudian anak-anak kita tadi sudah saya ceritakan ya. Dan mencerai istri itu ada nusyus. Kedurhakaan istri kepada suami itu bertingkat-tingkat, tidak satu tingkatan. Ya, dia sulit diatur itu dalam hal apa? Kemudian membantah dalam hal apa? Pokoknya kabeh lho, pegang kabeh kan membantah juga. Itu enggak jadi alasan itu untuk diceraikan. Tapi kalau dia disuruh sholat yang wajib itu membantah enggak mau, itu menjadi sebab dibolehkannya kita menceraikan. Karena bahaya. Kalau anak-anak kita itu diasuh oleh seorang ibu yang tidak pernah sholat, maka antum hanya akan mencetak anak-anak yang durhaka kepada Allah. Keberadaan anak-anak antum hanya menimbulkan apa? Bala, musibah, dan kesulitan kelak bagi antum di akhirat. Istri antum melakukan kesyirikan dan sudah dinasihati dengan berbagai tahapannya, dinasihati secara lisan baik-baik, ya, nggak bisa dibentak, nggak bisa pisah ranjang. Pisah ranjang tetap menteles, maka dipukul. Ada tahapan-tahapannya. Dipukul tetap menteles, kumpulkan keluarga kita, keluarga suami dengan keluarga istri untuk berembuk musyawarah menghasilkan keputusan bersama. Itu pun juga tidak menteles, maka sudah tiba waktunya untuk menceraikan. Jadi orang spontanitas, angel diatur pegat, bukan begitu itu. Padake wedhus saya angel diatur pegat itu. Bagaimana hukumnya jika saya meminjamkan nama? Nama apa? Nama kebang untuk saudara yang membutuhkan uang untuk usaha yang baru dirintis. Dari YouTube maksudnya piye? Oh, pertanyaan dari YouTube. Enggak boleh meminjamkan nama. Itu namanya ta'awun 'alal ismi wal udwan. Seperti antum modali otok, aku mau modali tok. Sing penting aku balik modal tadi itu plus entuk cuk. Tahu cuk? Wa ma adraka mal cuk. Model-modelnya do tukang nompo cuk mbiyen gitu. Cuk itu satu kali set main itu uang yang didapatkan itu diambil berapa persen itu ditaruh di atas piring. Piringnya biasanya tilas gua ada harem-harem piringnya gue. Terus gua ada duit itu, cuknya ini. Cuknya itu diberikan untuk siapa? Tuan rumah. Kok wasis man gue lemang sulit. Pelaku sejarah gitu. Bertaubatlah dari cuk wa akhwatuha. Jangan memfasilitasi keburukan dan kemaksiatan. Jangan meminjamkan nama. Jangan menganjurkan. Ya. Karena pinjaman dari bank itu mesti bernuansa riba. Dan Allah melaknat pelaku riba, pemakan riba, dan orang yang ikut mensukseskan terjadinya transaksi riba. Tidak boleh kita meminjamkan nama. Sudah biarkan dia sendiri. Kenapa nggak pakai namanya sendiri? Kenapa harus pakai nama kita?
Kita hanya meminjamkan, tetapi kelak kita akan mendapatkan cipratan dosa yang besar. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.